Hai brother and sister, selamat datang di channel kesayangan kita semua, 9 Second. Di sini saya akan menjelaskan film Redcon Min 1 dan film ini dirilis pada tahun 2018. Karena di sini saya tidak ingin membuang-buang waktu, mari kita masuk ke filmnya langsung. Cekidot. Film diawali seorang pria bernama James Rowan menjadi penyebab tersebarnya virus zombie di kalangan masyarakat. The first identified carrier of the virus. Para zombie tersebut kini berada di zona karantina. The virus is currently contained in this designated quarantine zone. Dalam waktu kurang lebih 72 jam, tempat tersebut akan dimusnahkan. 72 hours, the quarantine zone will be completely annihilated. Jenderal Smith menyuruh Kapten Marcus bersama seluruh anak buahnya pergi ke zona karantina untuk menyelamatkan Dr. Julian Raines, karena Dr. Julian lah yang bisa membuat obat penyembuhannya. Dalam jangka waktu beberapa jam, mereka akhirnya sampai di lokasi tujuan. Saat di tengah perjalanan, mereka malah dikepung sekelompok kawanan zombie. Karena keterbatasan amunisi senjata, mereka memilih mundur dan pergi ke tempat yang lebih aman. Saat keluar dari gedung, mereka melihat ada kendaraan yang tidak terpakai. Di dalam hati mereka mah, ada tank yang nganggur nih, sikat ae. Saat sedang melintasi kerumunan para zombie, rekannya yang bernama Perez tak sengaja menembak perampok yang sedang mengambil TV di rumah kosong. Singkat cerita, Kapten Marcus memasuki sebuah apartemen kosong untuk memastikan apakah masih ada orang yang selamat di sana. Bukannya ada orang yang selamat, mereka malah diserang oleh zombie. Terjadilah baku hantam di dalam gedung tersebut. Karena Frederick tak sengaja menginjak bom C5. Letnan Jacob mati digigit para zombie. Di waktu yang sama, bosnya penjahat yang bernama Ivan Garvik menyuruh anak buahnya untuk mencari tentara yang sudah membunuh rekannya. I want these bastards bombed. Keesokan pagi harinya, mereka melanjutkan misinya, yaitu mencari Dr. Raines. Namun di tengah perjalanan, mereka malah kedatangan tamu tak diundang. We're running low on ammo. Let's avoid battle this time around. Karena tak ingin membuang amunisi, mereka memilih bersembunyi di tumbukan mayat zombie. Everyone, stay down. Do not. Salah satu rekan mereka yang bernama Letnan Perry ketahuan. Mereka membawa Letnan Perry ke dalam bunker. Letnan Perry langsung segera memberitahu Kapten Marcus bahwa Dr. Raines berada di dalam bunker. Atas informasi yang diterimanya, Kapten Marcus langsung pergi ke bunker untuk menyelamatkan Dr. Raines. Karena tak tega melihat penduduk sipil di bunker, Kapten Marcus mengevakuasi mereka semua ke tempat yang lebih aman. Alright, guys. Kapten Marcus menaruh alat pelacak di saku Dr. Raines untuk berjaga-jaga kalau dia kabur. Terjadilah baku tembak di tempat tersebut. Letnan Simon sengaja mengorbankan dirinya agar temannya selamat.
Saat mereka sedang menuju tempat persembunyian, ada sepasang kekasih yang sedang mengalami mobilnya mogok. Our car broke down. Ternyata sepasang kekasih tersebut hanyalah umpan agar para tentara tersebut ditangkap. Terjadilah baku tembak di sana. Letnan Rives mengorbankan dirinya agar seluruh temannya berhasil kabur dari sana. Karena gondok gara-gara menyelamatkan Dr. Reynes, seluruh teman-temannya mati. Mereka berdua melampiaskan kekesalannya kepada Dr. Reynes. Namun tiba-tiba Kapten Markus bersama Sersan Kira datang untuk menghentikan perkelahian yang sia-sia tersebut. Keesokan harinya, Letnan Rodrigo dan Sersan Kira membawa Dr. Reynes. Kapten Markus berusaha untuk menghentikannya. Drop your weapon. It doesn't have to end like this. You ain't as fast as you think you are, Cap. Namun di sela-sela pembicaraan mereka, ternyata mereka sudah dikepung oleh pasukan pemberontak. Baku tembak pun tak bisa dihindari oleh kedua pihak. Singkat cerita, Kapten Markus dan bawahannya berhasil meninggalkan lokasi. Kapten Markus menghubungi Jenderal Smith bahwa target sudah diamankan. Namun sayangnya, Letnan Perez dan Sersan Kira harus berpisah dari mereka karena mereka berdua sudah tergigit oleh zombie. Mereka pun segera pergi menuju lokasi pertemuan yang sudah ditentukan. Ternyata selama ini Kapten Markus hanya dimanfaatkan oleh atasannya. Penangkapan Dr. Reynes hanya untuk membalaskan dendam anaknya yang sudah menjadi zombie. This ends today. No! Karena Dr. Reynes sudah dibunuh, Jenderal Smith pun langsung pergi dari sana. Tinggallah Markus bersama rekannya yang dikelilingi oleh sekumpulan zombie. Letnan Perez berusaha mengulur waktu agar teman-temannya berhasil kabur dari kejaran para zombie. Let's play. Karena sudah mengkhianatinya, Kapten Markus meninggalkan Letnan Perez seorang diri di sana. I'm begging you. Please. Captain. Please. Saat ingin bunuh diri, ia kedatangan tamu dan mengajaknya untuk membentuk aliansi. Come with us. Kapten Markus beristirahat sejenak di apartemen kosong. Saat ingin pergi dari sana, Kapten Markus malah kedatangan tamu yang tak diduga. Kapten Markus diberi dua pilihan, yaitu membunuh Alicia atau bunuh diri menggunakan pistol tersebut. Shoot the girl. Or shoot yourself. Saat ingin bunuh diri, tindakannya dihentikan oleh pemimpin perampok. Wait! Ternyata selama ini Alicia adalah anak dari teman lamanya yang sudah lama mereka cari-cari keberadaannya. It's Jimmy's gang! Mereka berdua akhirnya dibebaskan. You're both welcome to stay. Kapten Markus berencana pergi ke perbatasan bersama Alicia. Karena terlalu ceroboh, Alicia malah terperangkap di ladang ranjau. Dan
Dan akhirnya Kapten Markus berhasil membawa Alicia dari ladang ranjau. Eits, tapi masih ada beberapa kawanan zombie yang masih mengejar mereka. Untungnya Kapten Markus diselamatkan oleh Letnan Perry. Captain! This way! Singkat cerita, sesampai di tempat persembunyiannya, Kapten Markus mengajak pemimpin di sana untuk beraliansi dengannya agar keluar dari tempat tersebut dan pergi menuju perbatasan. Karena dalam jangka waktu 3 jam ke depan, seluruh area zona karantina akan dihancurkan. How many search and rescue helicopters have you seen fly overhead? They know you're here, but they're not coming to get you. I'm sorry. I wish I was wrong. Karena tak punya banyak waktu, ia pun menyetujuinya. Terjadilah pertempuran epik di sana. Di tengah pertempuran mereka, untungnya bala bantuan dari pasukan perampok datang tepat waktu. Dan sayangnya, Kapten Markus malah terkena gigitan zombie. Karena sudah tak memiliki banyak waktu, Alicia dibawa pergi ke tempat yang lebih aman oleh Kapten Markus. Tak lama kemudian, Kapten Markus sudah menjadi zombie. Saat ingin memakan Alicia, ia teringat kenangan masa lalunya bahwa ia akan melindungi Alicia apapun yang terjadi. It's me and you against the world. Mereka pun pergi bersama-sama menuju ke perbatasan. Karena gondok sama mukanya, Kapten Markus langsung menghajar Jenderal Smith. There never was. I just hope it was worth it, Cap. No circumstance. Hingga pada akhirnya Jenderal Smith pun tewas. Karena tak ingin mengambil resiko, mereka langsung menembak Kapten Markus. Mereka pun akhirnya diperbolehkan masuk. Oke guys, terima kasih. Sekian dari saya, Nensecond. Jangan lupa di like, share, and subscribe agar saya lebih bersemangat menemani hari-hari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you.